Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mana'in ala ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk berkunjung ke Facebook resmi dari Naqabah Ashraf fi Iraq, yaitu lembaga pencartan nasab dari dzurriyyah Rasulullah SAW di Irak, dan utamanya dari jalur Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Nah, di sini ada banyak sekali kabilah-kabilah dari atau marga-marga dari dzurriyyah Rasulullah SAW yang tercatat, dan ternyata juga tercatat juga dari beberapa negara. Dari seperti ini ada dari Lebanon, ada dari Gaza, Palestina, juga ada dari Irak utamanya, karena kantornya ini di Irak ya. Lembaga ini kantornya di Irak, jadi tentu banyak sekali dari Irak yang di sana. Juga ada yang marga yang ada di Turki seperti ini ya. Dari Pakistan juga ada marga yang tinggal di Hejaz, Turki dan Pakistan juga tercatat di sini. Juga Palestina, ternyata banyak juga di Palestina. Saudi, ini dari Saudi ada. Suriah tadi, ini juga dari Saudi di Makkah Mukarramah wa Jeddah. Ini keluarga An-Najjar, Al-Najjar fi Makkah Al-Mukarramah wa Jeddah, itu juga tercatat di sini. Dan An-Najjar ini dari jalur Al-Husain juga, tapi dia dari Imam Ali Al-Hadi ya. Ini Asal Syarif, ini juga dari jalur Al-Hasan. Jadi ini mencatat juga banyak marga dari dzurriyyah Rasulullah di banyak negara. Dari Indonesia juga ada. Tadi saya menemukan untuk Adomat Khan, ternyata juga tercatat di sini. Nah, ini jelas di sini tertulis nasab As-Sadah Al-Adomat Khan fi Indonesia. Nah, di sini Adomat Khan tercatat sebagai dzurriyyah Al-Imam Husain ya. Adomat Khan dari jalur Imam Husain, dan dia adalah keturunan dari Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ya. Bagi saudara-saudara kita yang meragukan atau bahkan menolak nama Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, nah ini Naqabah Ashraf di Irak, lembaga resmi nasab di Irak, ternyata mencatat dan mengisbat nama Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Kalau ini nggak diisbat, otomatis kan nggak ada di sini ya. Kalau nama Ubaidillah ini majhul, seperti tuduhan beberapa pihak ya, seperti Kiai Imaduddin, statement Kiai Imaduddin yang mengatakan bahwa Ubaidillah ini tertolak, maka marga Adomat Khan ini nggak tercatat di Naqabah Ashraf di Irak gitu loh ya. Kemudian ada juga dari Al-Mahjub
wa al-barakat. Itu tercatat juga di sini. Nasab Sada al-Mahjub wa al-barakat fi Aden, Yaman. Jadi mereka ini tinggalnya di Aden, di Yaman. Ini tercatat sebagai dari jalur Al-Husain. Oke ya, dari jalur Al-Husain. Dan keturunan dari Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Ya. Tercatat di Naqabah Ashraf di Irak nama Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Kalau nama ini tertolak, maka marga ini nggak ada, tertolak juga. Simple. Kalau nama Ubaidillah ini nggak isbat, nggak diakui atau tertolak, tentu marga ini tertolak dari Naqabah Ashraf. Begitu. Terus kemudian tadi saya juga menemukan yang menarik ini, ternyata Al-Sumaid juga ada di sini. Nah, oke. Sini tertulis Nasab Asada Al-Sumaid. Ini kebetulan Al-Sumaid lagi ada oknum Al-Sumaid yang lagi viral di Indonesia. Tapi saya nggak bicara tentang oknum, saya bicara tentang marga umuman. Ya, di sini marga Al-Sumaid juga tercatat di Naqabah Ashraf di Irak. Dia tercatat sebagai dari jalur Al-Husain, ya, dari jalur Al-Husain, dari keturunan Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Oke, ya kan? Kalau nama Ubaidillah ini tertolak, tentu ini nggak tercatat di sini, di lembaga nasab ini nggak tercatat, gitu loh, ya. Terus ini juga ada Al-Abdullah. Al-Abdullah. Nah, ini ngadat komputernya. Oke. Jadi silahkan teman-teman mengunjungi Facebook resmi dari Naqabah Ashraf Irak ini. Di sini ada banyak sekali nih. Tadi saya menjumpai Al-Haddad juga ada, Al-Hadi juga ada. Artinya marga-marga yang juga ada di Indonesia. Al-Haddad. Dan Al-Haddad di sini tercatat ada dua Al-Haddad, satu Al-Haddad Al-Hasani dan satu Al-Haddad Al-Husaini. Nah, Al-Haddad yang Al-Hasani di Indonesia nggak ada, mereka tinggal di Irak. Nah, yang Al-Husaini di sini ada, tertulis juga Al-Husaini. Nah, itu tinggal di Hadramaut dan Indonesia dan banyak negara di Asia. Nah, menarik juga, kemarin saya ada menyebut di konten saya, ada menyebut di Muqaddimah kitab Abna al-Imam fi Masr wa Syam Al-Hasan wal Husain. Di situ Syekh Al-Safarani dalam muqaddimahnya beliau menukil surat dari gurunya yang bernama Abdul Ghani bin Ismail An-Nablusi, yang mana Syekh An-Nablusi ini menceritakan bahwa di daerah Syam itu ada sekelompok masyarakat yang mempercayai bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Oke, dari jalur Al-Hasan. Kemudian Syekh Abdul Ghani bin Ismail An-Nablusi ini menyebutkan semua silsilah dari yang dikira sebagai leluhur dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hingga ke Imam Hasan. Kemudian beliau mengatakan bahwa
ini tidak benar gitu loh, baik dari jalur Al-Hasan maupun dari jalur Al-Husain. Di dalam kitab tersebut tertulis jelas kila huma ghairu sahih, ya. Jadi di kitab nasab Abna al-Imam itu ada tercatat pendapat ulama yang mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan dzurriyyah Rasulullah SAW di dalam kitab. Tetapi di lembaga nasab ini saya menjumpai bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tercatat sebagai dzurriyyah Rasulullah dari jalur Al-Hasani, ya. Jadi yang jelas-jelas tercatat, tertulis di dalam kitab bahwa ada ulama yang menolak nasabnya sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, itu pun belum tentu benar. Itu pun belum tentu disepakati oleh Naqabah Ashraf. Ada banyak metode untuk mengisbat satu nasab. Tidak mesti harus kita baca buku letterluck terus kita, oh ini orang ini tertolak mardud nasabnya. Nggak bisa seperti itu juga. Harus memperhatikan hal-hal yang lain. Apakah nasab tersebut sudah istifadah? Apakah nasabnya sudah masyhur, dikenal di masyarakat? Nah, kalau sudah masyhur, sudah dikenal di masyarakat, maka itu juga salah satu aspek yang bisa mengisbat suatu nasab, ya. Jadi begitu. Kemarin di kitab ada penolakan, tetapi di lembaga nasab diterima. Nah, apalagi kalau di dalam kitab nggak ada penolakan, bagaimana kita bisa menolak? Di kitab nggak ditolak, nggak ada penolakan terhadap Imam Ubaidillah, yang ada nggak tercatat. Yang ada di kitab Syajaratul Mubarakah, Syekh Ar-Razi tidak mencatat nama Ubaidillah, tapi Syekh Ar-Razi tidak menyatakan menolak. Tidak ada pernyataan Syekh Fakhrur Razi menolak, nggak ada. Tidak tercatat, beliau tidak mencatat iya, tetapi menolak nggak ada. Menolak adalah asumsi dari dari Kiai Imaduddin Al-Bantani, asumsi pribadi, opini pribadi yang dinisbatkan kepada Syekh Fakhrur Razi. Oke, silahkan bagi teman-teman yang untuk melihat konten saya yang kemarin, sehingga pernyataan saya kemarin tentang bagaimana kita menakar keilmuan dan kejujuran dari Kiai Imaduddin Al-Bantani sudah saya sampaikan kemarin. Jadi supaya saya nggak mengulang lagi, jadi kita tinggal melanjutkan aja. Jadi begitu teman-teman, ya. Jadi kita ini juga harus bijaksana, nggak sembarangan kita langsung memberikan penilaian hanya berdasarkan 1-2 buku. Terlalu prematur itu, terlalu prematur. Dan yang kita bicarakan ini adalah nasab dari jutaan orang, bukan hanya di Indonesia, tetapi ada banyak lagi di banyak belahan dunia lain. Di Bahrain ada, di Malaysia ada, di Filipina ada, di Thailand ada, di banyak negara, di Pakistan, di India, banyak sekali keturunan dari Imam Ubaidillah ini, gitu loh. Kita bukan membicarakan satu orang. Kalau misalnya ada satu orang yang majhul, yang nggak jelas jeluntrungannya, lalu mengatakan dia keturunan ini, keturunan itu, nah bolehlah kita tanda tanya, ini benar atau enggak, kita minta bukti. Tapi kalau ini sudah masyhur, sudah dikenal luas, ya kan? Bahkan banyak di antara mereka itu ulama-ulama besar. Bahkan di antaranya ada yang guru-guru dari Sayyid Al-Alamah Muhammad Al-Maliki. Gitu loh. Tadi saya menemukan juga di YouTube perkataan dari Sayyid Muhammad Al-Alamah Al-Maliki.
yang memperkenalkan beliau memberikan sambutan atas kehadiran Al-Habib Umar bin Hafidz. Beliau Sayyid Muhammad Maliki menyebut As-Sayyid Al-Habib Umar bin Hafidz. Jelas itu kata-katanya. Nanti lain hari akan saya tampilkan YouTube-nya. Jadi kalau ulama-ulama besar seperti sekaliber Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Syekh Al-Buti, Syekh Ali Jum'ah Mesir, Syekh Al-Azhar, mereka mengakui dan mengagumi para ulama dari Sadah Asraf Al-Ba'lawi. Nah, kenapa siapa kita gitu loh. Begitu. Oke, saya kira sementara sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Nanti lain hari bila ada kesempatan akan saya sambung lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tidak ada keinginan apa-apa kecuali li talabil islah li ummati Rasulillah, untuk mengajak kepada kita semua untuk kembali ke kebenaran. Begitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.